Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tita Seviana, NIM 4021998 dari kelas Perbankan Syariah D akan mempresentasikan laporan praktikum teknologi keuangan syariah. Bab 2, Dasar Teori. A. Vintage. Finance teknologi merupakan pemanfaatan teknologi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam keuangan ataupun perbankan. Layanan ini tentunya akan memudahkan konsumen sehingga akan semakin berkembang dan akhirnya menghasilkan industri tersendiri yang produknya bekerja sama dengan komoditas berbagai lembaga keuangan konvensional. Meskipun ada pula produk dari industri finance teknologi yang bekerja sama dengan produk dari lembaga keuangan konvensional seperti perusahaan perbankan, investasi, dan perasuransian. Finance teknologi adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan efisiensi kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Finance teknologi merujuk pada penggunaan perangkat lunak dan platform digital untuk memberikan pelayanan dan atau layanan finansial pada konsumen. Finance teknologi memiliki potensi yang tidak berbatas atau sebagai alat dan teknologi baru yang sedang berkembang, serta sebagai tantangan yang dihadapi oleh model bisnis lama. Layanan atau pelayanan keuangan model ini dapat disertai dengan kecepatan, reliabilitas, dan efisiensi lebih. B. Vintage Syariah. Mayoritas penduduk negara Indonesia merupakan pemeluk agama Islam, sehingga produk atau jasa yang berlabelkan halal sangat diminati oleh hampir seluruh penduduk negara Indonesia. Para pelaku usaha tentunya sangat gencar dalam mendapatkan label halal untuk dapat bersaing dalam pemasaran produk. Hal ini juga berdampak pada produk yang ditawarkan dalam finance teknologi. Usaha di bidang ini menggunakan prinsip-prinsip Islam yang disebut dengan finance teknologi syariah. Finance teknologi syariah lebih mengedepankan akad bisnis syariah yang sesuai dengan syarat dan rukun-rukunnya. Berkaitan dengan syarat, Rasulullah SAW sudah berpesan, kaum muslimin bermuamalah sesuai dengan syarat-syarat di antara mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Finance teknologi syariah berkaitan dengan rukun harus menyesuaikan dengan rukun akad bisnis syariah, karena rukun merupakan bagian dari sesuatu yang tidak dapat dipisahkan darinya dan sesuatu tidak utuh jika tanpa keberadaannya. Rukun akad bisnis syariah yang harus diikuti oleh finance teknologi syariah adalah 1. Al-aqidan atau dua pihak yang berakad, yaitu dua pihak yang melakukan transaksi, contohnya penjual dan pembeli. 2. Al-maqud alai atau objek akad, yaitu hal-hal yang merupakan konsekuensi dari akad, misalnya barang dan harganya dalam jual beli. Yang ketiga, sigat al-akad atau redaksi akad, yaitu berupa ucapan atau tindakan yang menyatakan ijab dan qabul. C. Dasar hukum. Ada dua lembaga yang berwenang mengatur vintage, yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Namun sejauh ini baru Bank Indonesia yang secara khusus menerbitkan berbagai peraturan soal penyelenggaraan vintage. Berikut pengaturan vintage di Indonesia. 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Yang ketiga, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang ruang uji coba terbatas atau regulatory sandbox teknologi finansial. Yang keempat, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 tentang tata cara pendaftaran, penyampaian informasi, dan pemantauan penyelenggara teknologi finansial. Sementara itu, OJK baru menerbitkan satu peraturan yang berkaitan dengan salah satu produk vintage melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK
13.01/2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. D. Peraturan Bank Indonesia. Dalam Peraturan Bank Indonesia ada dua peraturan yang ditujukan untuk fintech. Yang pertama, pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Berikut saya tampilkan isi tentang peraturan tersebut. Yang kedua, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Berikut saya tampilkan tentang isi dari peraturan tersebut. Fatwa DSN MUI. Fatwa DSN MUI memberikan dua peraturan untuk fintech, yaitu yang pertama Nomor 116/MUI/IEK/2017 tentang uang elektronik syariah. Berikut saya tampilkan tentang isi dari peraturan tersebut. Yang kedua yaitu Nomor 117/DSN-MUI/2/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Berikut saya tampilkan tentang isi dari peraturan tersebut. Selanjutnya, bab 3, pelaksanaan praktikum. A. Proses pendaftaran. Pertama, buka aplikasi Bukalapak yang telah terinstal di HP. Kemudian, pencet menu daftar. Kemudian, setelah melakukan pendaftaran, lakukan verifikasi akun. Yang keempat, aplikasi Bukalapak siap digunakan. B. Transaksi pertama. 1. Pilih menu buka emas dalam Bukalapak. 2. Kemudian masukkan nominal uang untuk investasi emas. Yang ketiga, kemudian lakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening yang sudah tertera. Pilihan rekening bisa dipilih salah satunya saja. Yang keempat, setelah membayar maka otomatis saldo emas akan bertambah. C. Cek tiap minggu. Minggu pertama. 2. Minggu kedua. 3. Minggu ketiga. 4. Minggu keempat. Selanjutnya, bab 4, analisis praktikum. A. Proses investasi. Bukalapak merupakan salah satu marketplace online yang menyediakan menu investasi emas dalam menu buka emas. Kurs emas yang diperjualbelikan melalui buka emas adalah logam mulia atau LM. Untuk mulai berinvestasi emas di Bukalapak, yang pertama, mendownload aplikasinya di Play Store atau App Store. Kemudian melakukan pendaftaran akun menggunakan nomor telepon. Ketika memulai
investasi di buka emas tidak memerlukan scan KTP atau persyaratan yang lain seperti ketika di aplikasi Dana, Investri, atau dan lain-lain. Cukup dengan membuat akun sudah bisa langsung melakukan transaksi. Selanjutnya, dalam tampilan awal buka emas akan ada dua pilihan menu, yaitu beli dan jual. Beli di sini berarti kamu sebagai pihak pembeli yang akan melakukan pembelian emas. Dalam menu ini terdapat harga emas per gram pada saat itu, dan sebaliknya, jual berarti kamu sebagai pihak penjual yang akan melakukan penjualan emas. Dalam menu ini terdapat harga emas per gram pada saat itu. Pada bagian bawah juga terdapat grafik harga emas dan beli emas untuk mengetahui kenaikan atau penurunan harga. Grafik ini diupdate setiap hari. Karena tujuan praktikum ini untuk berinvestasi, maka harus memilih menu beli. Pada menu ini disediakan pilihan apakah akan membeli berdasarkan harga atau berat. Saya membeli berdasarkan harga, yaitu sebesar Rp25.000, yang pembayarannya bisa dilakukan dengan transfer ke salah satu pilihan rekeningnya yang telah disediakan. Setelah membayar, maka secara otomatis saldo emas akan bertambah. Dari pembelian ini, saya memperoleh emas sebesar 0,0261 gram, atau jika dirupiahkan sebesar Rp23.787. Saat itu harga emas yang tertera per gramnya yaitu Rp959.925,33 per gram. B. Perbandingan data. Setelah transaksi pertama yang saya lakukan pada tanggal 16 Oktober 2020, kemudian dilakukan pengecekan setiap minggu. Hasilnya yaitu 1. Pada minggu pertama, saldo emas yang saya miliki yaitu Rp23.748. Jika dibanding minggu saat pembelian atau transaksi pertama, saldo ini turun sebesar Rp39. 2. Pada minggu kedua, saldo emas yang saya miliki yaitu Rp23.878. Jika dibanding minggu pertama, saldo ini naik sebesar Rp130. 3. Pada minggu ketiga, saldo emas yang saya miliki yaitu Rp23.617. Jika dibanding minggu kedua, saldo ini turun sebesar Rp261. Pada minggu keempat, saldo emas yang saya miliki yaitu Rp22.818. Jika dibanding minggu saat pembelian, saldo ini turun sebesar Rp799. C. Analisis keuntungan atau kerugian. Melakukan investasi di buka emas ini ada keuntungan dan kerugian yang tidak bisa dihindari. Keuntungannya yaitu yang pertama, bisa menjadi peluang bisnis bagi investor pemula yang baru ingin mencoba berinvestasi emas. Sebab di buka emas, kamu bisa membeli emas dengan berat minimal 0,0001 gram dengan harga kurang dari Rp100. Yang kedua, kamu akan memperoleh tempat penyimpanan emas secara gratis. Tidak seperti investasi emas fisik yang diharuskan mengeluarkan uang untuk menyewa safe deposit box di bank agar menjamin keamanan emas kamu. Hal ini bisa berpotensi mengurangi keuntungan investasi yang kamu lakukan. Yang ketiga, karena fitur buka emas bisa diakses melalui HP atau PC, maka kamu bisa melakukan investasi secara mudah, kapan saja dan di mana saja tanpa mengganggu pekerjaan kamu. Membeli dan menjual emas dapat dilakukan tanpa ribet melengkapi data diri seperti menyetor KTP. Yang keempat, di buka emas, kamu juga bisa memantau harga emas secara real-time. Kamu bisa mengamati grafik perubahan harga emas untuk periode 7 hari, 1 bulan, dan 3 bulan. Sedangkan kerugian dari investasi di buka emas ini yaitu, yang pertama, investasi emas fisik dianggap lebih menarik ketimbang online. Sebab ketika mempunyai emas fisik dalam bentuk perhiasan, maka bisa digunakan untuk menunjang penampilan. Yang kedua, investasi emas fisik cocok untuk kamu yang ingin berinvestasi jangka panjang. Semakin lama kamu menyimpan emas, maka keuntungan yang kamu dapatkan akan semakin tinggi. Jika harga beli sedang naik-naiknya, kamu bisa menjual simpanan emas.
Berbeda dengan investasi emas fisik. Investasi emas online lebih cocok untuk investasi jangka pendek. Kamu bisa mendapat keuntungan sewaktu-waktu menyesuaikan tren pasar. Setelah 4 minggu melakukan transaksi investasi di buka emas, diperoleh hasil bahwa saya mengalami kerugian, sebab jumlah saldo emas saya menurun dibanding transaksi awal. Walaupun pada minggu kedua mengalami kenaikan, namun tidak begitu signifikan. Harga emas yang awalnya tinggi akibat dampak dari pandemi COVID-19 perlahan menurun mengikuti alur ekonomi Indonesia yang mulai membaik. Penurunan saldo saya yaitu sebesar Rp969. 5. Kesimpulan. Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa investasi emas online di buka emas sangat menguntungkan bagi investor pemula seperti saya. Keuntungannya yaitu setelah kamu memiliki akun di Bukalapak, maka kamu sudah bisa langsung bertransaksi di buka emas, kemudian mendapatkan tempat penyimpan emas secara gratis, dan dapat melihat grafik harga emas pada periode 7 hari, 1 bulan, dan 3 bulan. Sedangkan kerugiannya, harga emas saat ini cenderung turun karena perekonomian Indonesia yang perlahan meningkat, namun penurunan ini tidak signifikan. Sekian presentasi saya tentang laporan praktikum teknologi keuangan syariah. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.